Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiarti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289205001. Video kali ini untuk melengkapi tugas UTS saya pada mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaning Tias SIPSEMM. Jadi, yang pertama di sini ada logistik dan logistik bisnis. Pengertian logistik sendiri adalah suatu proses pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan logistik bisnis adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, hingga menjadi barang atau produk dan dikirim hingga ke para pelanggan. Lalu di sini ada ruang lingkup logistik. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama yaitu semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut juga dengan inbound logistik, dan proses pengelolaannya disebut dengan manajemen material. Yang kedua, setelah kegiatan produksi disebut dengan outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Dan ada dua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama kegiatan kunci dan yang kedua kegiatan pendukung. Di sini yang pertama kegiatan kunci, terdiri dari standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran, transportasi, manajemen persediaan, dan juga pemrosesan pemesanan. Lalu yang kedua ada kegiatan pendukung, terdiri dari pergudangan, penanganan material, pembelian, kemasan pelindung, kerjasama dengan bagian produksi, dan juga pemeliharaan informasi. Yang selanjutnya yaitu sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misalnya tujuannya untuk biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada unsur sistem manajemen logistik. Yang pertama ada struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cabang, dan barang jadi diangkut. Unsur yang kedua yaitu transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Unsur sistem yang ketiga yaitu persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Unsur yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Unsur yang terakhir yaitu pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan, serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pesanan atau order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan atau shipment placement. Dan dalam distribusi fisik siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Lalu di sini ada strategi pengiriman barang. Yang pertama yaitu direct shipping.
yaitu pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribution center. Biasanya, barang-barang yang dikirim merupakan barang yang mudah rusak dan dalam jumlah besar dan juga produk spesial. Lalu strategi pengiriman yang kedua yaitu pergudangan atau warehousing atau bisa disebut dengan pusat distribusi. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas, seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan yang tinggi. Strategi yang ketiga yaitu cross-docking. Ini merupakan proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang. Kemudian, dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Selanjutnya ada karakteristik moda transportasi. Prasarana transportasi dilihat dari masing-masing cara transportasi melaksanakan kegiatannya. Ada 5 cara utama kegiatan transportasi dilakukan. Yang pertama yaitu melalui moda kereta api, yang kedua jalan raya, yang ketiga jalan air, keempat saluran pipa, dan yang kelima yaitu penerbangan udara. Dan ada hubungan antara transportasi, pemasaran, dan juga logistik. Transportasi bertugas memindahkan produk ke pasar yang secara geografis terpisah jauh dengan produsen. Transportasi berguna untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelanggan, di mana produk yang datang harus tepat waktu, tidak rusak, dan juga pada jumlah yang sesuai dengan keperluan. Transportasi adalah salah satu fungsi yang memerlukan ongkos terbesar dalam logistik, dan menempati porsi signifikan dalam menentukan harga jual produk, khusus untuk komoditas yang bernilai rendah seperti pasir, batu untuk bangunan, dan batu bara. Porsi ongkos transport terhadap nilai komoditas cukup signifikan. Tetapi, ongkos transport untuk menyangkut komputer, mesin industri, komponen elektronik bila dibanding dengan produk yang diangkutnya memiliki presentasi yang lebih kecil. Selanjutnya ada operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penempatan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Pergudangan digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal, untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan, dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Selanjutnya ada tipe pergudangan. Tipe yang pertama ada cross-docking. Di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu cross-docking merupakan pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Pada dasarnya, cross-docking ini merupakan proses pemendekan pengiriman langsung dari penerimaan barang tanpa melalui proses layaknya aktivitas pergudangan seperti pathway, refill, dan juga packing. Lalu yang kedua yaitu tipe gudang kontrak atau contract warehousing. Yaitu gudang kontrak merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Penyelenggara jasa pergudangan mengontrakkan gudang dalam jangka panjang hanya kepada satu klien saja, dan operasinya kedua belah pihak berbagi resiko yang berfokus pada produktivitas, pelayanan, dan juga efisiensi, bukan berdasarkan pada besarnya fee atau biaya dan struktur tarifnya. Lalu tipe yang ketiga yaitu gudang umum atau public warehouse. Banyak tipe gudang umum ini meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bondet, gudang barang rumah tangga dan furnitur, gudang komoditas khusus, gudang curah, dan lain sebagainya. Dan setiap tipe gudang dilaksanakan dengan pelayanan khusus yang berbeda. Adapun fungsi gudang, yang pertama ada fungsi pergerakan.
Fungsi gudang yang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer, penyiapan pesanan atau seleksi, dan juga cross-docking dan pengiriman. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi penyimpanan. Fungsi ini bisa dilakukan secara sementara atau semi-permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi bergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi transfer informasi. Adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan, dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Manajemen memerlukan informasi yang rutin dan akurat untuk mengelola semua kegiatan pergudangan. Yang selanjutnya ada peran persediaan. Persediaan memiliki peran ganda yang saling bertentangan, yaitu harus berperan agar bisa mencapai responsivitas tinggi dengan cara melakukan persediaan yang besar pada setiap simpul agar mampu merespons spektrum pelayanan berikut, yaitu permintaan yang berfluktualisasi, lag time yang pendek, menangani produk bervariasi, membangun produk inovasi, dan memenuhi service level yang tinggi. Peran lainnya adalah rantai pasok harus mampu mengendalikan ongkos seminim mungkin, padahal dengan menyediakan persediaan yang tinggi, jelas akan berdampak pada ongkos yang tinggi juga. Untuk itu, mengatasinya diperlukan pemikiran dan tindakan yang bijak, sehingga mampu mencapai kondisi optimum di mana pelayanan kepada pelanggan terpenuhi, tetapi dengan pengeluaran ongkos persediaan yang minimum. Selanjutnya ada fungsi persediaan. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomis. Yang kedua, menyeimbangkan supply demand. Yang ketiga, spesialisasi dalam produk. Yang keempat, melindungi dari ketidakpastian demand dan order cycle. Yang kelima, penyangga kritis antara saluran distribusi. Dan di sini ada juga pembelian. Pembelian atau purchasing adalah kegiatan penting dalam berbagai bentuk organisasi manufaktur, non-manufaktur yang berorientasi laba, nirlaba, maupun sektor pemerintahan. Fungsi pembelian utama adalah kegiatan pembelian yang dilakukan suatu perusahaan dari pihak pemasok yang melibatkan kegiatan penentuan kebutuhan. Pemilih pasok pesanan bisa sampai di pelanggan dengan harga yang tepat. Menentukan spesifikasi, mengusulkan kontrak atau pesanan, dan menindaklanjutinya untuk memastikan pengiriman yang tepat. Adapun tujuan utama dari pembelian ini adalah bagaimana cara untuk memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum. Selain itu juga bagian pembelian harus bisa memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten, barang dan jasa diperoleh bermutu baik. Di sini juga ada jumlah dan timing pemesanan. Yang pertama ada strategi just in time. Pembelian dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, atau sering disebut hand-to-mouth buying. Strategi ini bisa menekan ongkos simpan. Just-in-time buying akan untung jika harga bahan yang dibeli menurun dan menghindari pembelian dalam jumlah yang besar saat ini. Yang kedua, forward buying, yaitu pembelian dilakukan karena mengharapkan adanya kenaikan harga material di masa yang akan datang. Yang ketiga ada speculative buying, yaitu membeli melebihi kebutuhan yang ditentukan, namun berspekulasi untuk mendapatkan harga yang tinggi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada strategi campuran. Bila suatu komoditas memiliki pola harga musiman yang dapat diprediksi menggunakan strategi campuran seperti just-in-time buying dengan forward buying, sehingga dapat menghasilkan harga rata-rata lebih rendah dibanding jika menggunakan strategi just-in-time sendiri. Dan yang terakhir yaitu siklus pembelian. Di sini ada 8 siklus. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan, yang kedua menilai pemasok, selanjutnya memilih pemasok, lalu melakukan pemesanan, setelah itu memonitor pesanan, setelah barang pesanan datang, selanjutnya yaitu memanajemen stok, dan yang terakhir yaitu mengaudit.
Sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.